Perkenalkan, nama saya Carlos Duamart Siburian. Saya adalah mahasiswa Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini saya ingin membuat penjelasan mengenai struktur lapisan perkerasan kaku. Oke, jadi yang pertama pendahuluan. Perkerasan kaku atau beton semen merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan perkerasan aspal atau perkerasan lentur, sehingga dikenal dan disebut sebagai perkerasan kaku atau rigid pavement. Umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti jalan antar lintas provinsi, jembatan layang atau flyover, jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Modulus elastisitas (E) merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat kekakuan konstruksi di samping dimensinya, dan dapat dipergunakan sebagai acuan ilustrasi tingkat kekakuan konstruksi perkerasan. Pada perkerasan aspal atau perkerasan lentur, modulus elastisitas sekitar 4000 MPa, sedangkan pada perkerasan kaku (beton semen), modulus elastisitas rata-rata berkisar pada besaran 40.000 MPa atau 10 kali lipat dari perkerasan aspal. Perkerasan kaku karena bersifat lebih kaku, maka beban lalu lintas yang bekerja disebarkan ke area yang lebih luas ke tanah dasar. Jadi, bagian terbesar dari kekakuan struktur perkerasan kaku diberikan oleh plat betonnya. Oke, yang kedua, struktur lapisan perkerasan kaku. Jadi yang dari bawah itu ada tanah dasar atau subgrade. Tanah dasar adalah bagian dari permukaan badan jalan yang dipersiapkan untuk menerima konstruksi di atasnya, yaitu konstruksi perkerasan. Tanah dasar berfungsi sebagai penerima beban lalu lintas yang telah disalurkan atau disebarkan oleh konstruksi perkerasan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyiapan tanah dasar adalah lebar, kerataan, kemiringan melintang, keseragaman, daya dukung, dan keseragaman kepadatan. Daya dukung atau kapasitas tanah dasar pada konstruksi perkerasan kaku yang umum digunakan adalah CBR dan modulus reaksi tanah dasar atau K. Pada konstruksi perkerasan kaku, fungsi tanah dasar tidak terlalu menentukan, dalam arti kata bahwa perubahan besarnya daya dukung tanah dasar tidak berpengaruh terlalu besar pada nilai konstruksi atau tebal perkerasan kaku. Yang kedua itu ada lapisan pondasi bawah. Maksud dari penggunaan lapisan pondasi perkerasan kaku ialah untuk meningkatkan daya dukung terhadap plat beton dan memberikan ketahanan terhadap pencegahan erosi pada lapisan pondasi akibat beban lalu lintas dan lingkungan. Untuk perkerasan kaku, lapisan pondasi dengan bahan pengikat bisa bermacam-macam. Salah satu dari ketiga jenis ini. Yang pertama ada batu pecah yang distabilisasi semen dengan kondisi tidak lebih dari 5% perbandingan berat untuk mencegah erosi. Bahan cementitious bisa mengandung semen, kapur, abu terbang, dan atau granulated blast furnace slag. Yang kedua, campuran beraspal bergradasi rapat. Dan yang ketiga, lean concrete yang merupakan kekuatan tekan pada umur 28 hari antara 80 dan 190 kg per cm kuadrat. Jadi, gambar yang pertama ini adalah batu pecah. Gambar yang kedua, ini adalah campuran beraspal bergradasi rapat. Jadi ini ada aspal, baru dicampur dengan beberapa agregat kasar dan halus, sehingga dia nantinya akan membentuk campuran beraspal bergradasi rapat. Baru yang gambar ketiga ini adalah lead concrete yang mempunyai kekuatan tekan pada umur 28 hari.
Lapisan pondasi bawah bukan merupakan bagian utama yang memikul beban, tetapi merupakan bagian yang berfungsi A. Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar, B. Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi-tepi pelat, C. Memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat, D. Sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan. Dan untuk lapisan yang ketiga adalah lapisan perkerasan beton semen atau concrete slab. Struktur lapisan perkerasan kaku yang paling atas adalah perkerasan beton semen, di mana struktur terdiri dari plat beton yang bersambung tidak menerus dengan tulangan dan tanpa tulangan atau menerus dengan tulangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton semen adalah kadar air pemadatan, kepadatan, dan perubahan kadar air selama masa pelayanan. Hal lain sebelum dilaksanakan pekerjaan pengecoran permukaan lapis pondasi ditutup dengan menggunakan plastik, mencegah kadar semen masuk ke dalam lapis pondasi dan sebagai lapis pemisah. Ada 4 jenis struktur lapisan perkerasan beton semen antara lain: perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan, perkerasan beton semen menerus dengan tulangan, perkerasan beton semen prategang. Untuk perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan adalah jenis yang paling umum digunakan karena biaya yang relatif murah dalam pelaksanaannya dibanding jenis lainnya. Pada daerah di mana korosi tulangan akan menjadi masalah, tidak adanya tulangan akan meniadakan masalah tersebut. Walaupun besi ruji atau dowel masih akan dapat terkena pengaruh korosi. Pemuaian dan penyusutan perkerasan diatasi melalui sambungan. Sambungan susut umumnya dibuat setiap antara 3,6 meter hingga 6 meter. Sambungan ini mempunyai jarak yang relatif dekat sehingga retak tidak akan terbentuk di dalam pelat sampai akhir umur layan perkerasan. Tidak ada tulangan pada pelat perkerasan jenis ini kecuali dowel yang diletakkan pada sambungan susut serta batang pengikat pada sambungan memanjang. Ruji atau dowel dipasang pada setiap sambungan melintang dengan maksud sebagai sistem penyalur beban, sehingga pelat yang bersebelahan dapat bekerja sama tanpa terjadi perbedaan penurunan yang berarti. Sedangkan batang pengikat dipasang pada sambungan memanjang dengan maksud untuk mengikat pelat agar tidak bergerak horizontal. Jadi ini adalah tampak atas dan potongan melintang dari perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Untuk jarak sambungan susut itu tadi antara 3,6 sampai 6 meter. Jadi ini adalah jarak sambungan susutnya. Nah, yang ini adalah sambungan memanjang dan yang hijau-hijau ini adalah batang pengikat atau tie bar. Untuk potongan melintangnya kita bisa lihat bahwa yang paling bawah tentu saja ada subgrade, baru ada sub base, dan yang paling atas ada perkerasan beton semen itu sendiri. Jadi sambungan melintang itu terdiri dari dowel atau ruji yang sebelumnya ditanam di atas sub base yang kemudian nanti akan di semen. Yang kedua ada perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan memiliki ukuran pelat lebih panjang dan terdapat tambahan tulangan. Jarak sambungan umumnya antara 7,5 hingga 12 meter. Pendulangan pada perkerasan jenis ini bukan dimaksudkan untuk memikul beban secara struktural, tetapi untuk menjaga agar retak tetap rapat, guna menjaga geser sepanjang bidang retakan. Keuntungan dari perkerasan kaku bersambung dengan tulangan adalah jumlah sambungan yang lebih sedikit, namun biayanya lebih mahal karena adanya penggunaan tulangan, kinerja sambungan yang kurang baik, serta adanya retak pada pelat. Jadi ini adalah tampak atas dari perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Jadi yang hijau-hijau ini adalah baja tulangan. Ini sebelumnya disusun dengan rapi agar kemudian nanti disemen. Dan setelah disemen ini akan menimbulkan retakan-retakan panel. Dan retakan-retakan ini sangat tidak beraturan. Jika dilihat dari tampak samping itu ada tanah dasar, lapis pondasi, dan di atasnya adalah baja tulangan yang warna hijau. Namun tujuannya adalah retakan ini harus tetap rapat agar
dapat menahan beban geser. Yang ketiga ada perkerasan beton semen menerus dengan tulangan. Perkerasan kaku menerus dengan tulangan adalah pelat dengan jumlah tulangan yang cukup banyak tanpa sambungan susut. Perkerasan kaku menerus dengan tulangan memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik karena permukaannya lebih rata serta mempunyai umur yang lebih panjang dari tipe perkerasan lainnya. Biaya pembuatannya lebih mahal dari perkerasan bersambung disebabkan keberadaan tulangan yang digunakan cukup banyak. Akan tetapi pembiayaannya lebih efektif dengan jalan dengan lalu lintas tinggi disebabkan kinerja jangka panjangnya yang lebih baik dibandingkan dengan jenis perkerasan kaku lainnya. Dan yang terakhir adalah perkerasan beton semen pertegang. Potensi perkerasan kaku pertegang berkaitan dengan penggunaan bahan yang lebih efisien. Sambungan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dan kemungkinan terjadinya retak akan lebih kecil. Sehingga biaya pemeliharaan lebih sedikit dan umur perkerasan akan lebih lama. Pada perkerasan beton prategang, kuat tarik lentur beton ditingkatkan dengan memberikan tegangan tekan dan tidak dibatasi oleh kuat tarik lentur betonnya. Ya, demikian video saya mengenai struktur lapisan perkerasan kaku. Semoga materi tadi dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.